Kadang kan kita belajar tuh, tidak selalu mulus kita paham semua gitu kan. Pas itu ada kesulitannya, ada Nggak pahamnya. ada nggak pahamnya tuh udah baca 2 kali, 3 kali tuh, "Apa ya kok nggak paham-paham?" gitu, susah banget gitu. Nah, kita tuh jangan sungkan gitu loh, jangan sungkan tanya ke senior, tanya ke teman-teman gitu, atau kalau perlu tanya ke miseriah yang kira-kira tuh hadir terus gitu loh. Status kita kan di sini ya masih tholib gitu kan, tholibul ilm. Nah, tholib itu kan apa ya, artinya ya pencari gitu, pencari ilmu. Jadi sebisa mungkin kita itu konsisten dalam belajar itu sendiri. Karena ya kalau kita udah malas belajar, udah nggak mau baca buku, udah nggak mau, apa namanya, mencari tahu gitu ya, berarti esensi kita sebagai tholib itu udah hilang gitu. Halo kawan Hiwar, senang sekali saya Siska Aulia bisa menjumpai kawan Hiwar semua dalam program podcast Masisirpedia. Program ini merupakan salah satu program yang khusus dihadirkan Hiwar Media sebagai sumber informasi bagi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Dan di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan bermanfaat tentunya, khususnya bagi kawan Hiwar yang sedang menghadapi ujian di Universitas Al-Azhar. Yang konon katanya, ujian di Al-Azhar itu sangat sakral. Nah, telah hadir bersama kita narasumber hebat, Al-Ustazah Khofifah Hoyu Hasanah, yang telah membuktikan kesuksesannya dengan meraih predikat mumtaz dalam setiap ujiannya. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita kali ini. Nama Al-Ustazah Khofifah Hoyu Hasanah, riwayat pendidikan terakhir Pondok Pesantren At-Taujih Banyumas. Pengalamannya pengajar di berbagai forum senat Fakultas Bahasa Arab. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cika bagaimana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya aku panggil Ustazah atau kakak ya? Kak aja gak apa-apa. Kak aja ya, biar ada chemistry di antara kita. Oke Kak, berhubung sebentar lagi di Januari mendatang kita akan menghadapi ujian nih Kak. Nah, sebelum ke strategi untuk mempersiapkan, kira-kira menurut Kakak seberapa sakral sih ujian di Al-Azhar ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pihak Hiwar Media yang telah, mengundang saya sebagai narasumber dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara dalam podcast ini ya, dengan tema tadi apa, Persiapan? persiapan ujian Al-Azhar gitu. Nah, semoga apa yang nantinya saya sampaikan itu dapat diambil manfaatnya oleh teman-teman semua ya. Tadi kan pertanyaan pertamanya apa, seberapa sakral? Berbicara kesakralan itu ya, itu kan erat kaitannya dengan yang namanya keramat, Keramat. yes. Nah, keramat itu kan mendatangkan sesuatu di luar kemampuan kita, sesuai dengan, apa namanya, ketakwaan kita kepada Tuhan begitu, ya kan. Nah, ujian di Al-Azhar ini, apa, tidak hanya sekedar formalitas akademik saja gitu, ya nggak sih? Kita semua udah setuju gitu kan ya. Itu bukan hanya formalitas akademik, jadi bukan hanya berdasarkan kemampuan kita secara internal dalam belajar atau, eee, ya me-manage waktu atau apalah itu. Jadi tetap erat kaitannya dengan faktor eksternal gitu, di luar belajar gitu, di luar kemampuan akademik kita. Nah, faktor eksternal ini apa saja? Kalau dulu itu saya pernah dibilangin sama kakak senior, jadi sebisa mungkin kalian itu sebelum ujian, itu meminta doa kepada entah orang tua, kerabat gitu ya. Pokoknya yang masih bisa kita jangkau lah, dan juga meminta doa kepada guru-guru. Nah, kemudian saya itu punya guru di pondok pesantren. Beliau Syekh Zurul Anam Hisyam dan ibunya Robiah Goro Maimun Zubair. Beliau itu selalu mengajarkan, jadi ini, eee semasa kita belajar, dalam proses kita belajar, itu dibiasakanlah mengirim Al-Fatihah kepada guru, ya nggak? Cika setuju ya? Setuju. Jadi mengirim doa kepada beliau itu, mengirim Al-Fatihah tadi, itu bukan berarti beliau yang membutuhkan kita gitu kan, tapi kita yang,
membutuhkan, beliau semua dalam proses belajar kita gitu. Supaya nanti ketika kita, drop gitu misal atau malas belajar, itu kita ada tarikannya gitu, ada tarikan secara rohani dalam proses belajar itu. Supaya kita tetap, melanjutkan proses itu tadi, gitu. Nah menurut saya faktor eksternal ini tuh sangat berpengaruh dalam ujian di Al-Azhar gitu ya. Melihat kasus yang sering terjadi juga ya Kak, maksudnya kasus ini juga pernah aku alami kayak misalnya ya Kak, kita itu belajar, mati-matian misalnya di madah tertentu, misalnya di madah A. Nah, kita yakin bahwa madah ini bakal dapat nilai mumtaz, nazah kayak gitu. Ternyata hasil ujian yang keluar itu, ternyata nilai kita itu nggak sesuai gitu Kak, maksudnya yang menurut kita bakal mumtaz ternyata sebaliknya, ataupun yang awalnya kita nyangka makbul malah jadi mumtaz. Ternyata emang faktor yang Kakak sebutkan itu berpengaruh itu ya Kak, Iya, mengirim iya. Al-Fatihah kepada, musonif-musonif, kitab yang akan kita pelajari kayak gitu ya Kak. Nah dan juga tambahan ya, ini tuh, mengirim Al-Fatihah itu tadi, kan sebagai wasilah gitu kan. Nah kita harus perhatikan juga yang dikirimkan doa itu bukan hanya guru-guru yang masyhur itu tadi, bukan hanya pengarang-pengarang kitabnya atau apa. Jadi, guru-guru yang tidak masyhur pun sebisa mungkin kita kirimi Al-Fatihah gitu. Ini nggak tahu ya berpengaruh atau enggak, tapi berdasarkan pengalaman saya gitu maksudnya, biasanya itu saya, mengirim Fatihah juga kepada, apa namanya, dosen, kepada doktora-doktora itu saya kirimin satu-satu. Jadi disebutin namanya satu-satu. Nah itu, nggak tahu ya sebagai bentuk ikhtiar aja sih. Ternyata memberikan doa kepada doktoro, kepada musonif, kepada itu sangat berpengaruh untuk, kelancaran ujian kita di Al-Hajjat. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, strategi, mempersiapkan diri, untuk melakukan ujian di Al-Hajjat itu menurut Kakak sih bagaimana? Kalau strategi ya, berbicara tentang strategi untuk ujian, di mana-mana itu kan pasti sebelum ujian ya persiapannya belajar. Apalagi status kita kan di sini ya masih tholib gitu kan, tholibul ilm. Nah tholib itu kan, apa ya, artinya ya pencari itu, pencari ilmu. Jadi sebisa mungkin kita itu konsisten dalam belajar itu sendiri. Karena ya kalau kita udah malas belajar, udah nggak mau baca buku, udah nggak mau, apa namanya, mencari tahu gitu ya, berarti esensi kita sebagai tholib itu udah hilang gitu, ya nggak? Iya benar. Iya kan? Nah maka dari itu kita harus mempunyai habit itu tadi, istiqomah dalam belajar. Ya saya sendiri juga kadang masih malas-malasan gitu ya. Nah, tapi sebisa mungkin kita konsisten dalam belajar dan, belajarnya itu harus sesuai dengan metode kita masing-masing. Kan kita nggak bisa memaksakan ini ya, misal aku sukanya sambil dengerin rekaman, sedangkan Cika misal sambil apa, oret-oretan atau dengerin musik gitu, kan metode belajar kita beda-beda. Jadi penting sekali untuk mengetahui metode kita yang cocok itu bagaimana, terus konsisten itu tadi. Nah kemudian yang kedua, apa ya, ini kan berbicara strategi di Al-Azhar ya. Nah maka kita itu harus update ini, update apa, grup kuliah itu loh. Oh, iya iya, Nah kita kan pasti punya grup yang sama mahasiswa nyetir ya? sama Miss Ria gitu. Nah kita sebisa mungkin tuh update gitu, biar kita itu tahu, apa saja sih yang disampaikan Dokter gitu. Barangkali ketika kita pas lagi nggak hadir, di situ kan pasti ada info-infonya gitu. Kemudian, apalagi ya, kita kan biasanya tuh kalau dengar kabar ujian tuh ini nggak sih, eee, shock gitu ya kan, Deg-degan panik kan ya? deg-degan gitu. Nah sebisa mungkin untuk mengatasi itu, kita menyiapkannya itu jauh-jauh hari. Nah jauh-jauh hari ya, eee, minimal banget inilah sebulan sebulan sebelum ujian gitu, sebulan sebelum ujian. Nah kemudian, apalagi ya, mau nggak mau kita harus sadar gitu. Karena Sadar ujian sih. iya, sadar mau ujian, jadi sebisa mungkin tuh meluangkan waktulah buat kuliah, ya. Karena kita membaca muqarrar sendiri itu sangat tidak cukup gitu loh. Kita harus tahu kehendaknya dokter itu seperti apa. Nah kemudian nanti bonus dari kuliah itu kita tahu nih, karakter dokter itu seperti apa, ya kan. Ketika kita tahu karakternya dokter seperti apa, yang dimau beliau saat menjawab ujian itu seperti apa, itu akan mempermudah kita gitu loh. Jadi itu bonusnya dari kuliah itu.
berarti selain belajar sendiri Kakak juga sering berangkat kuliah berarti ya, sebagai nilai tambahan untuk mengetahui bagaimana tipe setiap doktoral yang akan memberikan soal di ujian nantinya. Iya gitu. Berbicara tentang metode ya Kak, tadi Kakak bilang metode setiap kita beda-beda ya Kak. Nah, aku pengen tahu nih Kak, metode Kakak sendiri dalam memahami mukoror itu seperti apa? Baik, metode dalam memahami mukoror Ya, gitu ya, teknik, metode. tekniknya. Nah, Jadi kalau saya sendiri itu kan, aku tuh lebih condongnya ke visual gitu. Jadi kalau membaca mukoror itu sambil warna-warni gitu, pokoknya dibuat semenarik mungkin gitu lah buat aku gitu. Nah kemudian, dari situ sambil baca ya, bacanya harus yang teliti gitu. Jadi setiap paragraf itu dilihat, ide pokoknya apa, ditulis gitu loh kan kita mukoror tuh ada ininya kan, space di pinggirnya. iya. Nah itu ditulis tuh di pinggirnya, ide pokoknya apa gitu. Terus nanti kalau udah beda pembahasan tuh digarisin aku biasanya, digarisin, antar paragraf tuh digarisin, terus nanti di bawahnya dikasih, ininya lagi, intinya tuh apa, paragraf berikutnya gitu. Jadi kita baca ulangnya tuh lebih mudah gitu. Nah kemudian sambil membaca itu kita sambil membuat ringkasan, sambil dibuat, peta konsepnya gitu loh. Jadi terstruktur gitu loh. Jadi kalau mau dihafal pun itu lebih mudah gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian biasanya itu aku sebelum masuk ke mukorornya, biasanya aku baca mukodimahnya dulu. Nah, menurut aku sendiri mukodimah itu penting kalau kita mau membaca suatu buku karena apa ya, supaya kita itu tahu, penulisnya, musonif kitab ini tuh ingin membahas apa saja, ingin membawa kita kemana gitu. Nah, kemudian setelah membaca mukodimah itu tadi, aku biasanya ke daftar isi gitu, biar lebih tertarik gitu lah ke bukunya. Jadi, mau baca apa dulu ya gitu, bab apa dulu ya gitu. Jadi nggak harus yang dari awal sampai akhir tuh runtut gitu. Kemudian, setelah kita membaca detail terus diringkas gitu ya, kadang kan kita belajar tuh, tidak selalu mulus kita paham semua gitu kan. Pasti tuh ada kesulitannya, Nggak paham ya. ada nggak pahamnya tuh udah baca 2 kali, 3 kali tuh, "Apa ya kok nggak paham-paham?" Gitu, susah banget gitu. Nah kita tuh jangan sungkan gitu loh, jangan sungkan tanya ke senior, tanya ke teman-teman gitu, atau kalau perlu tanya ke miseriah yang kira-kira tuh hadir terus gitu loh. Jadi kita ya biar lebih paham gitu, untuk memudahkan kita dalam memahami itu jangan sungkan-sungkan lah tanya ke orang lain gitu, Berarti baik gitu. untuk masalah yang tadi kurang paham ya kan, masalah dari mukoror yang kurang paham itu Kakak tinggalkan dulu, lanjut ke pembahasan lain atau emang, dicari untuk bisa memahami masalah yang itu? Biasanya kan baca dulu ya, Heeh. baca cari-cari apa sih, cari-cari di Google gitu-gitu. Nah kalau udah berkali-kali itu masih belum paham, itu biasanya langsung aku tanyain, tapi sambil nunggu jawaban ya aku ini lanjut. Nah, melihat segitu rapihnya ya Kak, Kakak dalam, strategi memahami mukoror, kira-kira bagaimana sih waktu, manajemen Kakak, menjelang dan, eee, pas ujiannya tiba? Manajemen waktu ya, kalau ini, kita kan biasa buat ini nggak sih, to do list gitu, jadi kayak persiapan besok mau ngapain Iya. aja gitu-gitu. Nah dari jadwal yang kita buat itu, sebisa mungkin kita konsekuen gitu, konsekuen dan ya udah apa yang mau kita lakukan itu benar-benar kita lakukan gitu. Kayak misal dalam sebulan sebelum ujian, kayak misalkan besok kita Januari ya ujian, berarti sebulan tuh Desember. Nah, Desembernya itu kita misal udah, manage tuh, minggu pertama belajar apa gitu kan, 3 hari pertama belajar apa, nah itu harus konsekuen gitu loh, harus bener-bener dilakukan gitu loh, jangan, eee, ditunda-tunda. Nah, karena nanti kalau sudah menunda, itu pasti sampai akhir gitu bakal berantakan gitu, yang harusnya tanggal 15 misal kita sudah harus Yang di hafal semua gitu ya, itu malah nanti semakin apa ya, nggak tercapai gitu loh targetnya. Jadi kalau aku tuh, kebiasaannya gini, aku sama temen-temen itu setiap setiap mukoror itu diberi waktu 3 hari 3 hari. Jadi kalau misal mukorornya tebal gitu ya, 300 halaman, itu biasanya 3 hari lah untuk dibaca ulang gitu. Atau kalau yang tipis 200, 100 halaman itu 2 hari. Nah misal kita punya 8 mukoror, 8 buku, berarti kurang lebih kan 3 dikali 8 berarti 21.
Nah, berarti dalam 24 hari itu sebisa mungkin kita sudah hatam semuanya. Nah, membaca ini tuh bukan membaca yang aku maksud di awal. Tadi kan aku bilang harus membaca secara teliti dan meringkas gitu kan. Nah, itu tuh udah sifatnya pengulangan. Berarti udah hatam yang kedua gitu ya? Ya nggak hatam kedua juga sih. Ini maksudnya versi membaca dari awal sampai akhir. Ya. Kalau yang tadi kan cuman ya udah belajar membaca semutnya kita gitu kan. Nah, kalau ini tuh benar-benar membaca dari awal sampai akhir. Nah, itu dalam sebulan gitu misal. Dan itu harus konsisten gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian tadi kan saat ujian ya. Kalau saat ujian maka kita harus lebih fokus gitu. Lebih fokus dari yang tadinya kita punya waktu untuk melakukan hobi atau rutinitas lain. Nah, saat sudah masuk ke fase ujian itu, kita harus lebih fokus terhadap buku dan belajar gitu. Nah, tapi harus tetap ini ya diperhatikan gitu. Jangan belajar, bener-bener belajar terus sampai kita itu lupa istirahat, lupa refreshing gitu ya. Dan ya pokoknya diatur sebisa mungkin lah gitu. Nah, melihat jawaban Kakak tadi kan ya, Kakak membuat to do list kan pada setiap, misalnya 3 hari ini harus, selesai madah tertentu. Nah, jika semisalnya di waktu itu Kakak tidak menyelesaikan muqarrar itu, apakah ada konsekuensi sendiri? Nah, biasanya kalau memang tidak selesai gitu ya, tidak selesai, itu aku lanjut lanjut ke buku berikutnya. Tetap harus lanjut ke buku berikutnya. Nah, nanti konsekuensinya maka aku harus membaca ulang ketika ini loh, kita kan ada jeda, ya kan. Ujian tuh biasanya sehari, terus besoknya libur. Nah, maka sebisa mungkin jam tidur aku kurangi untuk melunasi utang yang waktu itu belum sempat dibayar gitu. Insya Allah ya, Kak. Jadi harus konsekuensinya itu. Nah, tadi kan Kakak nyinggung tentang teman-teman belajar ya, Kak. Nah, kira-kira menurut Kakak sendiri, bagaimana sih pendapat Kakak tentang, kelompok mabar atau belajar? Kalau menurut saya pribadi ya itu, ya penting banget sih soalnya kan di situ kita bisa ini ya, itu tuh satu-satunya wadah gitu buat kita berbagi perspektif kita dalam memahami Al-Qur'an gitu. Jadi, sebisa mungkin ya kita punya kelompok itu, punya teman belajar, apalagi kalau sudah mendekati ujian ya itu kan. Nah, tapi perlu diperhatikan, kelompok ini tuh harus apa ya, ketika kita mabar itu harus ini, harus fokus gitu loh. Kita kan biasa apalagi kalau cewek ya, kan biasanya udah kumpul tuh pasti banyak selingannya gitu. Nah, ketika udah belok-belok gitu tuh pembahasannya udah nggak, sejalan dengan pembahasan Qur'an itu sebisa mungkin kita balik lagi gitu loh, jangan terlalu lama selingan gitu lah. Jadi agar, apa ya, biar efektif gitu lah, biar mabarnya itu efektif maka sebisa mungkin fokus kepada pembahasan. Apalagi kan kalau udah mendekati Qur'an gitu, biar nggak buang-buang waktu gitu. Berarti di kelompok mabarnya itu ada peraturan sendiri berarti ya, Kak? Iya dong, harus. Nah, terus ya, Kak, setelah mabar nih, Kak, mabar selesai, nah misalnya, Kak, untuk menunjang ujian itu perlu nggak sih, Kak, kayak mengerjakan soal-soal ujian yang tahun lalu? Soalnya, Iya. itu ya perlu banget ibu sih soalnya kita kan sering gini loh, pas baca itu paham, meringkas paham, mengulang lagi paham, tapi ketika melihat soal, kita tuh bingung, iya enggak? Iya, pernah pernah. Iya kan? Sama sih. Jadi kayak, ini tuh yang dimau soalnya tuh jawaban yang di sinikah atau di pembahasan yang lain gitu kan. Nah, maka dari itu kita harus latihan gitu biar terbiasa dengan bentuk-bentuk soalnya gitu. Kemudian ya itu intinya biar, sebagai apa ya, sebagai pemanasan gitulah ibaratnya. Jadi penting banget sih. Nah, Kak, menurut Kakak nih ya, Kak, biar jaga mood kita, dalam belajar selalu menyenangkan itu gimana sih, Kak? Baik itu belajar, mandiri sehari-hari ataupun dalam persiapan ujian. Menjaga mood-nya gitu loh, Kak. Kadang aku bosen gitu. Ya kalau ya siapa yang nggak bosan gitu kan, maksudnya baca buku sampai berjam-jam gitu kan. Apalagi itu pelajaran kuliah gitu misal. Jadi aku tuh biasanya kalau belajar muqarrar ya, kalau emang lagi niat belajar muqarrar, itu, setiap jamnya gitu, kan 60 menit tuh, aku bagi. Jadi yang waktu fokusnya itu harus misal 30 menit, setelah itu nanti kita ngapain lah, kamu suka nonton YouTube, atau suka nyemil, atau, sambil jalan-jalan gitu, nggak apa-apa, pokoknya diselingi sama kesenangan kamu itu apa gitu, biar
ada refresh-nya gitu loh. Ya biar nggak jenuh. Nah nanti kalau sudah ada habit seperti itu, maka kita mau belajar 1 jam, 2 jam, 3 jam itu insya Allah ya jalan-jalan aja gitu. Nah kemudian itu kan tadi di luar ini ya, di luar. Luar ujian. Nah kalau udah masuk masa ujian nih, itu kan pasti apalagi saya kan anak gue itu banyak hafalan ini, apa, syair gitu-gitu. Jadi, kalau misal lagi belajar terus suntuk banget, apalagi kalau ngapalin terus udah sampai mual, itu biasanya saya dibawa tidur aja. Kayak jadi udah bukan me-refresh dengan nonton YouTube, main HP dan lain-lain, tapi dibawa tidur aja. Soalnya kalau kayak gitu kan udah jenuh banget gitu ya, apalagi kalau sudah mepet ujian, itu tuh ya udah refresh-nya itu dengan tidur. Tapi tidurnya itu bukan yang berjam-jam gitu, kita batasi kayak misal 20 menit sampai 40 menit lah itu. Nanti insya Allah pas bangunnya itu udah seger lagi, udah bisa untuk diajak ngapal lagi gitu. Nih Kak, kalau misalnya tadi Kakak menyelingi dengan hobi, misalnya 5 menit dipakai scroll nih Kak, kalau misalnya tiba-tiba kita lupa waktu gitu Kak, jadi malah keterusan scroll itu gimana ya Kak? Ya itu konsekuen sendiri gitu kan, jadi kita harus bisa membatasi gitu. Apalagi kalau sudah masuk jeda-jeda hari ujian gitu, ya kan. Itu kan mau nggak mau kita harus selalu fokus gitu nggak sih. Jadi aku biasanya kalau moody, apalagi kan kita cewek ya, maksudnya tuh sering banget nggak mood, sering apalagi iya kan gitu. Ya itu biasanya harus dipaksa, karena waktunya tinggal itu aja gitu, mau nggak mau kita harus sadar gitu loh, harus sadar, harus dipaksa buat belajar gitu. Melihat tipe soal berubah-berubah ya Kak dari tahun sebelumnya kan kita berbasis ya Kak. Nah di tahun kemarin itu tiba-tiba kita jadi makoli. Nah menurut Kakak cara menghadapi berbagai tipe soal ini gimana sih? Menghadapi berbagai tipe soal, yang jelas itu pertama tadi kita latihan ya, latihan mengerjakan. Nah, kemudian kalau kita udah benar-benar ujian nih, udah menghadapi soalnya, pertama kali itu ya harus teliti gitu loh, harus teliti saat mengerjakannya, apalagi soal makoli gitu kan. Nah, untuk menghadapi soal makoli, ini kan kita harus, apa sih, terbiasa ya, harus terbiasa menulis dalam bahasa Arab. Kak, Nah, maka dari itu harus dilatih. Kita harus latihan, menyusun kalimat, menyusun jumlah dalam bahasa Arab. Jadi kalau belajar nih, kan kita pahamnya bahasa Indonesia, terus kita hafalin. Itu sambil latihan juga, sambil latihan menyusun kira-kira kalau soalnya seperti ini, itu jawabannya seperti ini. Uslub kamu itu bagaimana gitu. Nah, kemudian, bahasanya ini sebisa mungkin itu, dapat dipahami dokter yang mengoreksi, gitu. Apalagi kita orang Indonesia yang kadang bahasanya tuh masih ini ya, saya sendiri kadang tuh masih berantakan gitu. Nah itu diusahakan gitu, diusahakan pakailah uslub-uslub yang sederhana saja, nggak usah yang ribet-ribet. Biasanya itu kan, huwa, yakni, gitu-gitu. Nah itu kan dokter itu biasanya bingung bacanya. Jadi kita pakai uslub yang sederhana aja, kayak misalnya mubtada khobar, fi'il fa'il, terus dikasih keterangan sedikit gitu. Itu insyaallah akan, memudahkan dan memahamkan dokter ketika mengoreksi soal-soal makoli gitu. terus nih Kakak jika keesokan harinya ujian, apa yang Kakak biasanya lakukan di malam hari? Kalau udah masuk hari ujian ya, Nah, besoknya ujian itu, aku biasanya ini sih, pokoknya dalam waktu 24 jam sebelum ujian itu harus ada waktu istirahat, waktu tidur minimal banget itu 3 jam, minimal banget 3 jam. Soalnya kan ada teman-teman tuh yang sama sekali nggak tidur. sama sekali nggak tidur, jadi dia itu malamnya malah dipakai buat begadang gitu. Iya bagus sih buat belajar, tapi kalau besoknya ujian itu kan, ya apa ya, malah nggak fokus gitu loh, ya kan, malah pusing. Tapi intinya berarti sebelumnya materinya harus emang udah kepegang biar hari esoknya mau ujian kitanya istirahat gitu berarti ya Kak? Iya istirahatnya kan 3 jam itu kan, kan masih banyak waktu Masya Allah untuk ya waktunya itu diisi buat apa, buat me-review gitu loh, me-review pelajaran yang emang udah kita udah kita pahami gitu. Jadi tinggal, ya udah diulang-ulang, terus kalau ada yang belum dihafal, ya dihafal gitu. Terus apa lagi, latihan soalnya juga diperhatikan gitu. Nah, itu kan sebelumnya Kak, sebelum hari ujiannya. Nah,
ketika hari ujian yang berlangsung itu apa sih yang harusnya diperhatikan? Hari ujiannya ya, yang jelas ini ya kita harus, menyiapkan apa aja gitu loh yang mau dibawa pas ujian. Kayak misal apalagi kita cewek kan kadang ribet gitu ya. Nah itu sebisa mungkin malamnya disiapkan gitu. Jadi biar pagi itu nggak terburu-buru, jadi, masuk kelasnya itu tepat waktu, jadi tidak, apa ya, tidak terbuang gitu, waktunya tidak terbuang. Waktu kita kan biasanya ujian itu cuma 2 jam. Nah, kemudian kalau udah ada tuh, soal dibagi gitu, kita baca. Kita bacanya itu yang teliti, yang tenang, yang fokus gitu. Jangan gerusa-gerusu, jangan buru-buru, nggak usah panik. Kalau misalnya kita lihat soal itu kan kadang ada yang bisa, ada yang enggak, gitu kan. Itu jangan fokus ke yang enggak bisanya gitu, kita kerjakan dulu satu-satu yang, Bisanya. yang bisa gitu, yang paling gampang, biar nggak menyita waktu itu tadi. Kemudian, penulisan jawabannya itu harus rapi gitu. Dokter kita kan udah sepuh-sepuh gitu ya, jadi untuk memudahkan beliau dan, biar kita, apa sih, nggak salah paham juga gitu loh sama dokter, itu kita tulisnya yang rapi, uslubnya yang gampang dipahami. Kemudian kalau aku tuh biasanya ini, kita kan lembar jawab itu berlembar-lembar, ada yang sampai 10 lembar gitu. Nah, aku tuh biasanya cuma nulis di halaman awalnya, di balik satunya. Jadi di baliknya lagi tuh nggak dikasih tulisan, biar kan kertasnya tipis gitu. Nah kadang tuh bikin nggak jelas gitu kan tulisannya. Itu takutnya itu doktora ketika ngoreksi tuh tidak terlalu jeli gitu. Jadi itu untuk meminimalisir itulah. Berarti sangat benar-benar diperhatikan sedetail itu ya Kak dalam penulisannya. Oh Apalagi ya, solusi itu nih ya Kak, itu kan tadi sebelum ujian berlangsung ya Kak, maksudnya yang diperhatikan sebelumnya. Nah, ketika ujian selesai nih, kira-kira, sebaiknya sikap kita tuh harus gimana sih Kak, setelah keluar dari ruang ujian misalnya? kalau udah keluar ujian ya, ya udah sih tinggal tawakal aja gitu, tinggal dikencengin doanya gitu. Lagian kan, apa ya, ya udah ujian gitu, sudah berlalu gitu. Paling kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita saat ujian tadi. Jadi gini, tambahan ya buat yang tadi itu, ketika kita ujian jangan lupa, lihat jam. Karena kan kadang kita tuh ngerjain 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 fokus gitu kan nulis, tiba-tiba udah lewat 1 jam gitu. Nah maka itu diperhatikan waktunya. Udah sih, tinggal tawakal aja kalau sudah selesai itu. Nih Kak, sebelum ditutup ya Kak, boleh dong cerita pengalamannya pertama kali menghadapi ujian di Al-Azhar, gimana perasaannya pengalamannya? Pengalaman ya, ya pasti deg-degan banget dan apa sih, ada paniknya, ada khawatirnya gitu. Heeh. Tapi setelah dilalui gitu, ya sudah lega aja gitu. Kalau Cika sendiri gimana? Sampai nggak bisa tidur sih Kak. Soalnya emang kayaknya saking sakralnya deh ya Kak. Masya Allah sekali ya, kawan Hiwar semua, narasumber kita kali ini telah membagi strategi dan tips yang sangat menakjubkan yang bisa kalian tiru semua untuk menerapkannya di ujian termin Januari mendatang. Khususnya bagi para maba yang baru datang, boleh nih kepoin Kak Hovifah ini ya guys. Semoga episode kali ini bisa membantu teman-teman semua dalam menghadapi ujian yang akan datang di Januari nanti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Insya Allah kita akan terus berbagi tips dan informasi bermanfaat untuk mahasiswa Al-Azhar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Siska Aulia, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.